langsung yang dari daerah saja Mbak. Oke, baik Ketua. Ada mungkin dari daerah, nah ini masih ada banyak nih dari Kota Malang. Ini saya bacakan aja ya Mbak Sri ya. Saya Amitia dari DPC Kota Malang. Tani Hub adalah jembatan antara supply. Oh ini ada nih, mau langsung bertanya mungkin Mbak Amitia? Oke, silakan. Selamat sore, terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan karena menghadirkan narasumber yang begitu hebat ya, masih muda tapi sudah berkiprah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan sempat dijelaskan sedikit tentang mekanisme Tani Hub itu seperti apa gitu. Yang saya tanyakan adalah tadi dijelaskan Tani Hub itu adalah jembatan antara supply dan demand gitu, di mana itu pasti memangkas pengepul-pengepul yang umumnya kita biasa temui gitu. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah sekarang bedanya apa nih pengepul yang kita biasa temui dengan Tani Hub gitu. Ketika tadi berbicara bahwa kadang-kadang Tani Hub juga membeli putus produk-produk yang disediakan oleh para petani kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua aduh Tri saya lupa pertanyaannya apa satu lagi, maaf. Saya baca dulu sebentar. Nggak apa-apa, santai aja. Ya. Lanjut. Ya, jadi selain menjadi jembatan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Astri gitu, adakah strategi atau kira-kira milestone ke depan yang ingin diciptakan oleh Tani Hub untuk mengupdate atau mengupgrade kondisi petani kita saat ini yang ada di Indonesia gitu. Misalnya apakah dengan memberikan edukasi kemudian mereka akan menjadi mandiri ataukah bagaimana? Adakah goals-goals yang lain selain menjadi jembatan antara konsumen dan supply dan demand itu tadi? Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sukses terus untuk Mas Julio dan Ibu Astri. Terima kasih. Silakan Mbak Astri, langsung dijawab. Gini, sebetulnya aku kan udah dikasih juga bisa buat share screen. Kalau misalnya aku share screen mungkin akan lebih kebayang kali ya. Boleh ya sedikit ya? Boleh, silakan Mbak Astri. Coba ya. Oke. Ini teman-teman udah bisa lihat kan? Oke. Bentar. Ini dia. Slideshow aja Mbak, langsung. Yes, sebentar Pak. Ini kita bisa skip, ini tadi saya sudah jelasin. Nah, sorry. Oke, sebetulnya saya memang siapin beberapa slide sih. Nah, ini kira-kira. Jadi, yang dikerjain sama Tani Hub itu apa sih gitu ya? Kita disebutnya kan Agriculture Technology Company nih. Sekarang ini ada namanya banyak, ada fintech gitu ya, ada transportation technology gitu. Kalau kita disebutnya agriculture technology. Nah, yang di sebelah kiri ini si Farmer Apps ini teman-teman bisa lihat di mana si aplikasi yang paling kiri ini itu memungkinkan petani untuk bisa ngupdate gitu kan, mereka lagi nanam apa, terus kapan akan panen, kira-kira panennya itu akan grade apa saja, ada grade A, grade B, ada undergrade, terus harganya berapa, terus juga mau bersedia untuk ngirim atau harus kita pick up, kalau misalnya mau kirim apakah hanya akan bersedia ngirim di cabang terdekat gitu ya, atau teman-teman ini bisa juga kirim dari Jawa Tengah ke Jawa Timur misalnya, atau apapun itu ada di situ semua gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu aplikasinya. Terus yang di tengah ini teman-teman juga bisa lihat, ini adalah si client apps gitu. Client apps ini yang memang sudah ada di iOS maupun di Android, yang memungkinkan masyarakat bisa beli. Jadi ini kayak semacam one stop solution buat kebutuhan dapurnya kita lah gitu. Jadi dari mulai beras, minyak, sayur, buah. Jadi Tani Hub itu udah bukan cuma jualan sayur buah doang gitu ya. Jadi ada ikan, ada ayam, sosis, nugget segala macam lah. Itu ada dalam aplikasinya kita. Yang tadi disebut B2B e-commerce platform, di mana saat ini pasar-pasar B2B kita tapi yang masih UMKM itu udah mulai bisa beli melalui aplikasi. Cuman kalau modern channel, hotel, restoran, catering itu memang masih offline ya kita cara jualannya. Tapi intinya offline dan online kita serang semua deh gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan ini yang crop monitoring apps ini dipakai sama mitra-mitra petaninya kita yang kita kasih modal tadi gitu loh, di mana mereka ini akan secara berkala setiap minggu mengisi week 1 ini lagi ngerjain apa, week 2 lagi ngerjain apa dan lain sebagainya gitu ya.
yang akhirnya kita bisa tahu nih progres yang memang kita danai itu seperti apa. Yang paling kanan ini adalah lender website gitu. Jadi buat teman-teman yang memang kepingin mendapatkan akses terhadap permodalan itu gitu ya, syaratnya yang pertama adalah harus pernah jualan dulu ke Tanihub secara jual beli putus tadi gitu ya. Ini jawab pertanyaan Mbaknya yang dari Malang tadi gitu ya. Bedanya apa? Kita, mitra petaninya kita, setelah bertransaksi sama kita tahu bahwa kualitasnya bagus, proses komunikasinya juga dengan kita lancar gitu ya, bisa ngikutin semua prosedur kami, karena kita itu walaupun baru 4 tahun, kita udah certified ISO 27001 terkait dengan Information Security Management. Terus kita juga udah certified ISO 22000 itu adalah food safety. Jadi semua bahan baku yang ada di Tanihub itu bisa di-track. Jadi traceability-nya terjaga. Ditanamnya di mana, siapa yang nanam, pakai fertilizer seberapa banyak dan lain sebagainya itu ada gitu ya di kita, gitu kira-kira. Terus bagaimana kami handling di distribution center kita juga hygiene itu terjaga, dan kita saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan halal assurance sistemnya kita gitu. Jadi nantinya kita akan coba untuk ikut dengan semua peraturan nasional maupun internasional, supaya kalau misalnya memang berangkat ke ekspor nih itu udah nggak repot lagi, itu udah siap semua deh kira-kira kayak gitu. Nah kedepannya Tanihub mau ngapain sih gitu. Jadi kita itu walaupun agritech, ternyata kita nggak cuma ngomong mengenai aplikasi front end yang saya kasih lihat ini gitu ya, tapi kita juga punya tadi di Malang, di Kepanjen itu kita punya mesin yang kita bilang the next agri future gitu loh, di mana memang kita install semua yang terkait dengan fundamentalnya pertanian ya gitu. Jadi kalau ditanya Tanihub punya drone nggak yang ditempel di lahan di sawah gitu untuk monitoring cuaca? Enggak, kita belum main ke sana. Kita kasih dulu ke permodalan, kita kasih dulu pasarnya, terus handlingnya, supply chain-nya yang benar dulu gitu. Itu yang kita lakukan sih. Terus ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman juga, ini kan Sumpah Pemuda nih gitu ya. Kalau misalnya aku kasih video sedikit mengenai apa yang sudah kita lakukan selama 2019, boleh-boleh aja kali ya. Sebentar. Ketika share ini harus dioptimize. Iya, biar teman-teman sebenarnya kebayang sih yang kita lakukan apa sih. Nah, we founded Tanihub and Tanifund with the dream of tackling Indonesia's agriculture problem and awakening its huge potential. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Gue inget orderan pertama itu 12 Januari 2016, dan sejak hari tersebut paling per hari itu cuma sekitar ada 5-8 orderan sehari. Tapi mimpi kita terus berapi-api gitu, karena kita tahu bahwa ini masalah pertanian, kalau misalnya bisa ke-solve semuanya, kita bisa bantu negara Indonesia, at least dari sisi pertaniannya. Waktu itu kan dulu bermodalkan sekitar untuk kebutuhan ibu-ibu di sini aja, biar maksudnya teh membantu. Ofisnya jauh. Kita kerja